Di luar sana, terbentang ruang yang begitu luas, tak berujung dan gelap. Jutaan bintang menyala, planet-planet berputar, dan kita hanya sebutir debu kecil bernama bumi. Kita membangun teleskop, mengirim satelit, bahkan mengirim pesan ke langit, mencari teman atau mungkin pengintai. Tapi apa jadinya kalau mereka sudah melihat kita terlebih dahulu? Apa jadinya kalau selama ini kita hidup dalam sebuah kebun binatang kosmis? Suatu siang di tahun 1950, di sebuah kantin Los Alamos National Laboratory, Enrico Fermi, seorang fisikawan pemenang Nobel, duduk santai bersama rekan-rekannya. Sambil menikmati makan siang, obrolan mereka melayang pada topik makhluk luar angkasa. Mereka tertawa kecil, membayangkan bentuk-bentuk aneh dari planet jauh, sampai Fermi tiba-tiba meletakkan sendoknya dan bertanya dengan nada yang lebih serius, "Where is everybody?" Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, tapi di baliknya tersembunyi sebuah misteri paling membingungkan dalam sejarah sains modern. Jika alam semesta ini begitu luas, dan jika kemungkinan kehidupan cerdas sangat tinggi, mengapa kita belum melihat satupun dari mereka? Itulah awal dari apa yang kita kenal sebagai Fermi Paradox. Bayangkan saja, alam semesta memiliki ratusan miliar galaksi. Di dalam setiap galaksi ada ratusan miliar bintang, dan di sekeliling bintang-bintang itu berputar planet-planet yang tak terhitung jumlahnya. Peluang bahwa hanya kita yang hidup di sini, di sepotong kecil ruang bernama bumi, terasa begitu tidak masuk akal. Namun, langit tetap sunyi. Tidak ada pesan, tidak ada kunjungan, tidak ada sinyal yang menjelaskan kami ada di sini. Para ilmuwan telah mencoba menjawab teka-teki ini dengan berbagai cara. Ada yang bilang kehidupan memang sangat langka. Ada yang percaya makhluk cerdas cenderung menghancurkan diri mereka sendiri sebelum mampu menjelajahi bintang-bintang. Dan ada juga yang meyakini bahwa kita terlalu primitif untuk mengenali tanda-tanda keberadaan mereka. Tapi di antara sekian banyak teori, ada satu yang tak hanya mencengangkan, tapi juga membuat kita merenung. Bagaimana jika mereka sudah ada di sini dan mereka sengaja tidak menyapa kita? Inilah pintu masuk menuju teori yang akan kita bahas, Zoo Hypothesis, sebuah gagasan bahwa kita bukan sendirian di alam semesta ini, tapi sedang diamati, seperti hewan-hewan yang tak sadar sedang dikurung dalam kandang tak terlihat, ditonton oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Bab ini membuka jendela ke pertanyaan filosofis dan ilmiah yang luar biasa dalam. Kita benar-benar sendiri, atau hanya belum cukup penting untuk disapa? Bayangkan kita duduk di sebuah planet kecil bernama Bumi, memandang langit malam yang luas, dihiasi jutaan bintang. Dari sudut pandang manusia, ruang angkasa terasa begitu sunyi. Tidak ada pesan, tidak ada kunjungan, tidak ada tanda yang jelas bahwa peradaban lain sedang mengamati kita. Namun, di balik kesunyian itu, muncul sebuah gagasan provokatif. Bagaimana jika mereka sebenarnya ada di luar sana, tapi mereka memilih untuk tidak menghubungi kita? Inilah inti dari Zoo Hypothesis. Zoo Hypothesis adalah salah satu penjelasan yang paling terkenal untuk paradoks Fermi, yaitu pertanyaan mengapa kita belum menemukan tanda kehidupan cerdas di luar bumi, meskipun secara statistik seharusnya ada banyak. Konsep ini pertama kali diperkenalkan secara formal oleh John E. Ball, seorang astrofisikawan dari Harvard, pada tahun 1973. Dalam tulisannya yang berjudul The Zoo Hypothesis, Ball mengusulkan bahwa bumi dan umat manusia mungkin sedang berada di bawah pengamatan peradaban maju galaksi. Namun, mereka sengaja tidak melakukan kontak, karena mereka memperlakukan kita seperti penghuni kebun binatang. Mereka mengamati tanpa campur tangan, membiarkan kita berkembang sesuai jalannya sendiri. Kalau kita tarik lebih jauh, gagasan ini sebenarnya sudah mengendap lama di dalam spekulasi fiksi ilmiah. Cerita-cerita seperti The Sentinel karya Arthur C. Clarke
yang menginspirasi film 2001 A Space Odyssey. Membayangkan bahwa alien mungkin memasang alat pengawas di bumi, tapi hanya akan aktif saat kita mencapai tingkat perkembangan tertentu. Dalam makna luas, zoohipotesis bukan hanya soal alien mengawasi, ia mencakup ide bahwa ada kode etik kosmik, aturan moral atau politik galaksi yang mencegah peradaban maju mengganggu planet-planet primitif. John Eborn mendefinisikan hipotesis ini sebagai bentuk pemecahan paradoks. Peradaban maju sengaja menghindari kita dengan alasan yang mungkin moral atau ilmiah untuk membiarkan kita berkembang tanpa intervensi. Dengan kata lain, bukan kita yang gagal menemukan mereka, tapi mereka yang memilih tidak muncul. Asal-usul konsep ini berkaitan erat dengan teori komunikasi antar bintang dan etika eksobiologi, bidang yang mempelajari bagaimana seharusnya kehidupan cerdas berperilaku terhadap kehidupan lain. Beberapa ilmuwan mendukung ide ini dengan alasan pragmatis. Peradaban yang mampu menjelajahi bintang-bintang mungkin sudah sangat maju, sehingga mereka bisa menyembunyikan keberadaan dengan mudah, dan mungkin mereka punya motivasi kuat untuk melakukannya, baik untuk menjaga eksperimen alamiah tetap murni, menghindari potensi konflik, atau bahkan hanya karena menganggap kita terlalu primitif untuk diajak bicara. Namun, dari mana ide ini muncul secara filosofis? Kita bisa melihat akar-akarnya di gagasan manusia sendiri tentang pengamatan, kontrol, dan dominasi. Sepanjang sejarah, manusia selalu tertarik mengamati spesies lain tanpa campur tangan langsung, entah itu melalui taman safari, kebun binatang, atau laboratorium. Zoohipotesis pada dasarnya adalah proyeksi dari perilaku manusia sendiri. Kita membayangkan alien bertindak seperti kita. Pertanyaannya adalah, mungkinkah moralitas atau logika alien benar-benar sejalan dengan cara berpikir kita? Asal-usul teori ini juga terkait erat pada perkembangan ilmu komunikasi pada era 1960 sampai 1970-an, ketika proyek-proyek seperti SETI mulai memindai langit. Para ilmuwan menyadari betapa sulitnya mencari tanda-tanda peradaban lain, apalagi berkomunikasi dengan mereka. Zoohipotesis menjadi semacam jawaban nyaman. Jika kita tidak mendeteksi mereka, mungkin itu karena mereka tidak mau dideteksi. Walaupun gagasan ini tampak spekulatif, ia tetap memiliki posisi penting dalam diskusi serius tentang keberadaan kehidupan luar bumi. Zoohipotesis tidak mengklaim adanya bukti fisik, tetapi berfungsi sebagai kerangka teoritis yang menjelaskan mengapa kesunyian kosmik bisa terjadi. Dalam bab berikutnya, kita akan membahas dasar-dasar sains yang mendukung atau menentang gagasan ini. Mengapa sebenarnya kita belum mendeteksi keberadaan alien, dan seberapa kuat landasan ilmiahnya. Untuk sekarang, mungkin kita bukan satu-satunya makhluk yang memandang bintang-bintang malam ini, tetapi kita hanyalah makhluk yang belum diizinkan berbicara dengan tetangga kosmik kita. Jika kita mengangkat kepala ke langit malam, kita melihat miliaran bintang yang masing-masing mungkin memiliki planet-planet di sekitarnya. Secara matematis, probabilitas bahwa kita adalah satu-satunya kehidupan cerdas di semesta terasa nyaris mustahil. Tapi tetap saja, hingga hari ini, kita belum menemukan satupun tanda keberadaan alien. Mengapa? Apa saja batasan sains yang menjelaskan diamnya semesta? Pertama-tama, kita harus memahami konsep yang sangat penting, yaitu jarak kosmik. Bintang terdekat dengan bumi, Proxima Centauri, berjarak sekitar 4,24 tahun cahaya. Itu berarti jika kita mengirim sinyal dengan kecepatan cahaya, butuh lebih dari 8 tahun bolak-balik untuk sekedar menyapa dan menerima balasan. Namun, sebagian besar bintang lain berada ratusan hingga ribuan tahun cahaya jauhnya. Jadi bahkan jika ada makhluk cerdas yang mencoba menghubungi kita, komunikasi itu akan berjalan lambat dan penuh tantangan. Dalam skala galaksi, kita berbicara tentang penundaan yang tidak manusiawi. Selain itu, ada batasan teknologi. Kita mengandalkan teleskop radio, teleskop optik, dan instrumen lain untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Namun, semua alat ini terbatas kemampuannya. Gelombang radio melemah seiring jarak, tertelan debu kosmik, atau tertutup oleh sinyal bising dari bumi sendiri.
Bisa jadi ada ratusan sinyal lemah yang terdeteksi setiap hari. Tetapi kemampuan proses data kita masih belum mampu memisahkan noise dari potensi pesan cerdas. Bahkan proyek ambisius seperti SETI, Search of Extraterrestrial Intelligence, yang memindai langit untuk menangkap sinyal alien harus menghadapi masalah ini, keterbatasan alat, waktu, dan bandwidth. Lalu ada masalah sinkronisasi waktu. Kita sering lupa, semesta berusia 13,8 miliar tahun. Peradaban manusia baru muncul dalam beberapa ribu tahun terakhir, dan penggunaan radio baru dimulai sekitar 100 tahun lalu. Mungkin alien lain pernah ada, namun punah jutaan tahun sebelum kita lahir. Atau mungkin mereka baru akan muncul jutaan tahun setelah kita punah. Menemukan alien berarti kita harus hidup di era yang sama, dalam selang waktu yang sangat sempit dibanding umur semesta. Ini seperti dua kunang-kunang yang menyala di malam gelap, di dua hutan berbeda. Keduanya bersinar terang, tapi tidak pernah saling melihat. Ada juga faktor biologis dan kimiawi. Kita sering membayangkan alien sebagai makhluk yang mirip kita, atau setidaknya makhluk biologis yang bisa berkomunikasi dengan gelombang elektromagnetik. Namun, bagaimana jika bentuk kehidupan lain tidak berkembang seperti kita? Bagaimana jika mereka adalah makhluk berbasis silikon, entitas non-fisik, atau bahkan peradaban mesin yang tidak tertarik pada komunikasi seperti manusia? Sains kita, terutama biologi dan kimia, masih sangat terbatas dalam membayangkan keragaman kehidupan di luar bumi. Ini berarti kita mungkin memproyeksi ekspektasi kita ke arah yang salah, mencari sesuatu yang bahkan tidak relevan bagi mereka. Terakhir, ada pertimbangan energi dan motivasi. Mengirim sinyal atau menjelajah luar angkasa membutuhkan sumber daya yang luar biasa besar. Bahkan jika ada peradaban maju, mungkin mereka memilih untuk fokus ke dunia virtual, ke rekayasa genetik, atau ke pengembangan intelektual mereka sendiri daripada menjelajah dan mencari makhluk lain di luar sana. Stephen Hawking pernah memperingatkan, bertemu peradaban asing mungkin justru berbahaya, seperti penduduk asli Amerika yang bertemu Columbus. Jadi, mungkin karena menghindari kontak, bukan karena tidak mampu, tetapi karena memilih aman. Mencari bukti keberadaan peradaban luar bumi tidak selalu berarti harus menemukan pesawat asing di orbit bumi atau pesan radio dari bintang jauh. Seringkali, para ilmuwan justru mencari bukti tak langsung, pola, kesunyian, dan anomali yang bisa memberi petunjuk bahwa kita tidak sendirian. Namun, seperti menafsirkan bayangan di dinding gua, tanda-tanda ini sering samar, ambigu, dan penuh teka-teki. Pertama, kita bicara soal pola kosmik. Salah satu pendekatan utama yang digunakan oleh proyek seperti SETI adalah memindai langit untuk menemukan sinyal radio atau optik yang memiliki ciri-ciri artifisial. Misalnya pola berulang yang tidak mungkin muncul secara alami. Hingga hari ini, tidak ada sinyal yang secara meyakinkan dikonfirmasi sebagai buatan alien. Salah satu kasus terkenal adalah sinyal WOW yang terdeteksi oleh teleskop Big Ear pada tahun 1977. Sinyal ini begitu kuat dan jelas sehingga operator teleskop menuliskan kata wow di margin catatannya. Namun, meskipun telah dilakukan pencarian ulang selama puluhan tahun, sinyal serupa tidak pernah terdeteksi lagi. Peneliti seperti Jerry R. Ehman yang menemukan sinyal ini pun akhirnya menganggapnya sebagai anomali satu kali tanpa bukti lanjutan. Kedua adalah kesunyian besar. Ini dikenal juga sebagai Fermi Paradox, paradoks yang muncul dari pertanyaan sederhana, jika mereka ada, di mana mereka? Dengan miliaran bintang di galaksi kita, banyak di antaranya jauh lebih tua dari matahari. Harusnya ada cukup waktu bagi peradaban luar bumi untuk muncul, berkembang, dan bahkan menjelajahi galaksi. Namun, kita tidak melihat tanda-tanda kehadiran mereka. Para ilmuwan seperti Michael Hart berargumen bahwa kesunyian ini adalah bukti kuat bahwa peradaban luar bumi tidak ada atau sangat jarang. Namun, pendekatan lain seperti zoo hipotesis justru menganggap kesunyian ini sebagai pola yang disengaja, sebuah pilihan untuk tetap tak terlihat. Ketiga adalah anomali astronomis. Beberapa tahun lalu, dunia sains dikejutkan oleh Tebby Star, sebuah bintang yang mengalami peredupan cahaya aneh dan tidak teratur. Awalnya, beberapa ilmuwan seperti Jason Wright
mengajukan hipotesis bahwa mungkin ada megastruktur alien seperti Dyson Sphere yang mengelilingi bintang ini, memanen energinya. Namun, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa penjelasan alami seperti debu kosmik lebih mungkin. Kasus ini menarik karena menunjukkan betapa mudahnya kita tergoda mengaitkan anomali dengan kecerdasan alien. Padahal sains mengharuskan kita mencari penjelasan paling sederhana terlebih dahulu. Selain itu, ada juga anomali dalam data yang kita miliki tentang eksoplanet. Misalnya, beberapa ilmuwan mempelajari pola distribusi planet dan mencari tanda-tanda teknologi atau manipulasi yang tidak bisa dijelaskan oleh proses alami saja. Namun hingga sekarang, belum ada anomali yang bisa lolos dari saringan sains ketat untuk diklaim sebagai bukti tak langsung keberadaan alien. Semua pola, kesunyian, dan anomali ini membawa kita pada satu kesimpulan pahit. Bukti tak langsung memang bisa memicu spekulasi, tapi tanpa konfirmasi, ia tetap hanya dugaan. Zhu hipotesis memanfaatkan ruang kosong ini, mengatakan bahwa justru karena mereka ada, mereka sengaja menyembunyikan diri, dan kesunyian itulah buktinya. Namun, kritik besar terhadap pemikiran ini muncul dari pendekatan ilmiah. Tanpa data yang terukur, terulang, dan diverifikasi, semua ini masih berada di ranah filosofi dan bukan sains. Namun perlu diingat, sebagaimana dikatakan Carl Sagan dalam karyanya Kosmos tahun 1980, "Absence of evidence is not evidence of action." Ketiadaan bukti bukanlah bukti bahwa sesuatu itu tidak ada. Sains terus bergerak maju, teleskop semakin tajam, instrumen semakin sensitif, dan setiap anomali kecil bisa menjadi pintu menuju penemuan besar. Sampai hari itu tiba, kita hanya memandang bintang-bintang dengan harapan, bertanya-tanya apakah ada mata lain yang memandang kita dari sana. Zhu hipotesis menyajikan sebuah gagasan yang memikat imajinasi, bahwa peradaban cerdas di luar sana sudah menyadari keberadaan kita, namun memilih untuk tidak menghubungi. Tapi semakin dalam kita menggali, semakin jelas bahwa hipotesis ini bukan tanpa celah. Kritik datang bukan hanya dari filsafat, tapi juga dari para ilmuwan terkemuka yang mempertanyakan logika, moralitas, dan landasan ilmiahnya. Salah satu kritik utama datang dari Frank Tipler, seorang fisikawan yang terkenal kritis terhadap gagasan ini. Tipler berpendapat bahwa jika memang ada peradaban cerdas selain di galaksi, dan jika mereka memiliki teknologi untuk bepergian antar bintang, maka dalam waktu relatif singkat, dalam skala kosmik, mereka akan mengkolonisasi seluruh galaksi, termasuk bumi. Menurutnya, ketiadaan bukti fisik atau kunjungan nyata menunjukkan bahwa tidak ada peradaban seperti itu, bukan karena mereka bersembunyi. Dengan kata lain, diamnya semesta lebih baik dijelaskan oleh ketiadaan mereka, bukan konspirasi global kosmik untuk merahasiakan eksistensi. Carl Sagan, astronom dan komunikator sains legendaris, juga pernah mengomentari ide-ide seperti Zhu hipotesis dengan hati-hati. Menurut Sagan, masalah terbesar adalah bahwa hipotesis ini tidak falsifable, artinya tidak ada eksperimen atau pengamatan yang bisa membuktikan salah. Dalam sains, sebuah teori harus bisa diuji dan dibantah jika buktinya muncul. Tapi, Zhu hipotesis justru menggunakan ketiadaan bukti sebagai bukti. Semakin tidak ada tanda-tanda alien, semakin kuat klaim bahwa mereka sengaja bersembunyi. Ini membuatnya mirip keyakinan atau cerita spekulatif, bukan teori ilmiah. Stephen Webb dalam bukunya Where is Everybody juga menyoroti masalah koordinasi. Bagaimana mungkin semua peradaban di galaksi yang berasal dari planet berbeda, sejarah berbeda, biologi berbeda, memiliki konsensus moral dan teknis untuk tidak berinteraksi dengan manusia. Apakah tidak mungkin ada satu kelompok nakal, satu peradaban pembangkang, atau satu penjelajah solo yang memutuskan untuk mengungkapkan diri? Seperti di bumi, keragaman sosial dan ideologis membuat kesepakatan global hampir mustahil. Jika kita memproyeksikan sifat itu ke tingkat galaksi, asumsi bahwa seluruh makhluk asing sepakat menjaga kerahasiaan jadi semakin rapuh. Ada juga kritik dari sisi moralitas. Jika makhluk cerdas itu jauh lebih maju dan bijak,
Mengapa mereka membiarkan umat manusia terperosok dalam perang, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan? Apakah mengamati tanpa intervensi adalah bentuk kebijaksanaan tinggi atau sekedar ketidakpedulian? Carl Sagan sendiri berkata, tanggung jawab moral mengikuti kekuatan teknologi. Jika kita, manusia, suatu hari menemukan kehidupan cerdas yang lebih primitif, apakah benar kita akan membiarkan mereka berjuang sendiri tanpa bantuan? Atau justru tergerak untuk melindungi dan mendampingi? Dari perspektif metodologi ilmiah, para skeptis juga mengingatkan bahwa hipotesis rawan menjadi penjelasan lubang hitam, sebuah tempat di mana semua pertanyaan tanpa jawaban dilemparkan. Mengapa alien tidak menghubungi kita? Karena mereka tidak mau. Mengapa tidak ada bukti fisik? Karena mereka ahli bersembunyi. Mengapa tidak ada penyimpangan yang bocor? Karena semuanya dikontrol. Semakin banyak alasan ini ditumpuk, semakin sulit hipotesis ini diuji, sehingga keluar dari ranah sains yang berbasis bukti dan masuk ke wilayah spekulasi yang tak terukur. Terakhir, kritik datang dari psikologi manusia. Beberapa ilmuwan sosial berpendapat bahwa hipotesis seperti ini lebih mencerminkan kebutuhan manusia akan makna daripada realitas kosmik. Kita tidak tahan membayangkan diri sebagai makhluk kecil dan sendirian di alam semesta. Kita lebih suka percaya ada yang memperhatikan, ada yang peduli, ada yang menilai. Ini adalah pola psikologis yang sama seperti dalam banyak mitos religius dan budaya. Keinginan untuk dilihat, dikenal, dan diberi makna oleh kekuatan yang lebih besar. Namun, semua kritik ini bukan berarti hipotesis harus dibuang begitu saja. Justru, ia penting sebagai pemantik refleksi. Semakin jauh kita siap menahan diri dari spekulasi, seberapa keras kita berpegang pada prinsip bukti, dan seberapa jujur kita terhadap motivasi terdalam dari pencarian ini. Mungkin pada akhirnya kritik terbesar bukanlah pada gagasannya, tapi pada diri kita sendiri. Bisakah kita berdiri tegak sebagai makhluk yang sendirian tanpa perlu diyakinkan bahwa ada yang menonton dari jauh? Atau justru disitulah, di ruang spekulasi itulah, kita menemukan penghiburan yang tak bisa ditawarkan sains murni.